Kami silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pendidikan, Profesor, yang saya hormati Sekretaris dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan, saya hormati Ibu Materi, para komisioner yang sempat hadir, bahwa Ibu dari sekolah-sekolah SD dan SMP. Saya kira Mama Rita tadi, ternyata tidak ada namanya satu ya, hanya Rita ya. Mama Rita. Tadi itu yang sholat. Bapak dan Ibu sekalian, kepala sekolah yang sangat berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan peningkatan literasi dan numerasi di Kota Makassar ini. Dan kegiatan ini kita sudah lakukan beberapa kali, kayaknya ini sudah keempat kalinya ya. Keempat kalinya. Karena kan pada ini memang kita biasa gabung beberapa kecamatan. Adapun tujuan sebenarnya untuk melakukan kegiatan ini, di mana kegiatan ini adalah merupakan program dari Dewan Pendidikan. Yang pertama kita ingin melihat nanti dari kepala sekolah akan dilihat bagaimana pelaksanaan di sekolah masing-masing, apa ada trik-trik tertentu yang dilakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah masing-masing. Karena tentunya ibu dan bapak-bapak lebih banyak pengalaman dari kami semua ya. Oleh karena itu salah satu tujuan dari ini adalah untuk bertukar pendapat dan pengalaman dalam pengembangan kegiatan-kegiatan meningkatkan kemampuan siswa dalam hal literasi dan numerasi ya. Memang hal ini sebenarnya kalau di negara kita itu baru akhir-akhir ini agak santer ya. Kalau di negara lain itu sudah lama sekali ya. Saya kuliah di Amerika tahun 86, itu sudah santer. Di sana sudah mulai dari tingkat SD, bahkan mulai dari TK itu sudah hampir sekali itu literasi dan numerasi gitu. Sehingga memang mungkin sekarang kita ini baru dalam tahap-tahap pengembangan semua di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Jadi boleh dikata kita masih mencari sebenarnya standar-standar yang perlu kita kembangkan di berbagai tempat. Tapi perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan di satu sekolah tidak harus sama dengan di sekolah lain. Karena kondisi sekolah dan kondisi siswa dari tempat itu berbeda-beda. Apalagi tentu Kota Makassar dengan Kota Parepare, Palopo, Jakarta, Surabaya itu tidak mungkin sama. Dan itu tergantung dari kreativitas dari bapak-bapak dan ibu kepala sekolah dan guru-guru yang ada di situ. Ya. Nah, sehingga kita harapkan memang bahwa hari ini kita akan berdiskusi tentang itu, berbagi pengalaman, dan juga mungkin nanti Pak Sekretaris akan memandu melihat bagaimana
performance setiap sekolah itu, apakah saya dengar yang lalu itu ada warna-warnanya, ada warna hijau, sudah warna apa sekarang masing-masing itu. Tapi yang paling penting sebenarnya apa yang Bapak Ibu anggap kegiatan yang berhasil di tempat itu untuk meningkatkan itu yang perlu kita bagi bersama. Kemudian hari ini ada Ibu Prof di sini yang siap untuk berbagi pengalaman juga dengan kita, karena beliau termasuk ahli di bidang itu, sehingga kita akan juga mendengar bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita Ibu lakukan dan bagaimana untuk pengembangannya ke depan. Ya. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam proses ini sebenarnya, literasi numerasi ini, terutama di tingkat SD itu adalah bahwa anak-anak itu secara individu berbeda. Ada anak yang cepat pintar berhitung tapi lambat membaca, begitu juga sebaliknya. Ya, dan ini fenomena, itu gejala yang terjadi pada anak-anak. Pada umumnya anak-anak yang cepat membaca, pintar membaca, dia akan lambat berhitung, begitu juga sebaliknya. Dan kalau ada anak-anak yang bersamaan, maka anak-anak itu bisa dianggap di atas rata-rata. Sama dengan dari awal itu, kalau anak cepat berbicara, biasa lambat jalan. Ya. Kalau cepat jalan, maka lambat bicaranya. Itu sama itu. Ya. Meskipun ini saya pernah tanya pada ahli ilmu jiwa di Amerika, saya menghadiri sebuah simposium ilmu jiwa, saya tanya, tapi mereka tidak bisa mengambil secara ilmiah gejala tersebut itu. Tapi ini jelas ada. Jadi kita perlu melihat bahwa anak-anak itu yang cepat membaca harus dibantu kalau dia terlambat dalam menghitung. Itu harus dipahami itu. Sehingga kita tidak bisa membiarkan menyamaratakan anak-anak itu di dalam. Memang kita di Indonesia karena sistem pendidikan klasikal itu pokoknya guru itu menganggap bahwa apa yang dia berikan itu semua bisa diterima oleh anak-anak tanpa mempertimbangkan kemampuan individu anak-anak itu ya. Ya, karena kita kelas besar sebenarnya ya. Waktu saya mengikuti pengajaran bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris tentang kelas besar di Singapura itu kelas besarnya itu berapa orang? 21. Itu sudah dianggap besar sekali. Kalau kita 40. Tapi kalau di Afrika Selatan, itu kalau 40 itu sudah kelas kecil. Karena di sana di atas 100. Itu lebih lagi. Jadi luar biasa. Jadi kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa berprestasi secara aktif pada hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, partisipasinya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk pengembangan pendidikan anak-anak kita ke depan, terutama dalam hal meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Atas nama Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, karena beliau pada hari ini ada kegiatan yang lain yang tidak kalah pentingnya, maka beliau menyampaikan mohon maaf sehingga dia tidak bisa hadir. Maka teman-teman meminta saya untuk mewakili beliau membuka acara ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sarasehan peningkatan kualitas pendidikan numerasi dan literasi di Kecamatan Tamalate dan Bariso saya nyatakan dibuka di atas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Demikian acara pembukaan sarasehan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan Kota Makassar pagi ini. Untuk acara inti sarasehan saya serahkan ke Bapak Moderator Pak Dr. Zainuddin Jaka. Dengan hormat saya silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak. Silakan, sini Bu Yani, dekat-dekat saya. Ya. Ini sudah
sudah biasa setiap hari, biasa kadang-kadang sama-sama berdekatan Bu ini di DPR ini. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Bu Yeni Rahman, yang sudah naik kelas dan kemungkinan akan berpisah, ya, tidak lagi bertemu di DPRD Kota Makassar karena sudah naik di provinsi. Ya, yang saya hormati Ibu narasumber Dr. Farida, ya. Yang saya hormati Pak Sekretaris dan Pak Anggota Komisioner, Pak Kindi Sarir, terutama yang saya banggakan dan mau meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan yang baik ini, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta Sarasehan. Ya, senang sekali bertemu di kesempatan ini dengan ibu-ibu untuk berbagi, ya, khususnya tentu Ibu narasumber Dr. Farida, bahwa karena kegiatan kita ini adalah Sarasehan, ya, maka tentunya kita semua memahami bahwa filosofi atau apa yang ingin dicapai dari kegiatan Sarasehan itu adalah bagaimana kita mendapatkan masukan, ya, atau saran dari pendapat ahli terkait dengan yang kita bicarakan saat ini, yaitu literasi dan numerasi. Nah, tetapi tentunya untuk dinamisasi daripada Sarasehan ini, kami juga berharap input dari ibu-ibu dan bapak-bapak peserta Sarasehan. Nah, oleh karenanya di dalam pelaksanaan Sarasehan ini saya akan membagi setiap kegiatan ini menjadi dua sesi. Sesi pertama saya akan mempersilahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin menyampaikan best practice, ya, atau praktik-praktik yang baik yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu di tempat tugasnya, ya. Nah, mohon nanti mungkin jangan dulu terlalu panjang, nanti memberikan tanggapannya ibu-ibu, ya, mungkin ya, kalau bisa intinya kira-kira apa yang selama ini ibu-ibu dan bapak sudah lakukan, dan kemudian setelah itu akan saya berikan kesempatan kepada para narasumber, Ibu Yeni dan Ibu Dr. Farida untuk memberikan tanggapan balik, ya, yang terkait dengan apa yang telah Ibu dan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini akan memberikan pengayaan atas apa yang telah ibu-ibu dan bapak lakukan di sekolah, nah, sehingga akan lebih meningkatkan praktik-praktik yang telah dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak di sekolah. Ya, itu yang ingin saya sampaikan secara umum sebagai pengantar, ya, di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya saya persilahkan kalau ada yang ingin memberikan komentar, tanggapan terkait dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu di sekolahnya, mohon nanti menyampaikan nama dan asal sekolahnya, ya, untuk menjadi catatan bagi kami, ya, sekaligus untuk mengetahui, ya, sejauh mana apa yang telah dilakukan. Saya persilakan, mohon ya, dari sebelah kanan satu ibu, sebentar saya inventarisasi dulu. Sebelah kiri saya
Satu lagi. Ya, poros tengah. Belum ada, antara. Baik. Oh, ada tengah, Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Tolong diberikan mic-nya kepada Ibu. Itu, oh ada mic yang lepas itu. Ya, silakan Bu. Mohon sekali lagi Ibu sampaikan nama dan asal sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber dalam kegiatan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan Kota Makassar. Perkenalkan, nama saya Risnawati Majid, asal sekolah dari UPT SPP SD Impres Macini Baru, Kecamatan Tamalate. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi terkait praktik baik yang telah dilaksanakan di sekolah, khususnya berkaitan dengan peningkatan literasi dan numerasi pada peserta didik kita. Sangat singkat saya utarakan bahwa di suatu sekolah, di peserta didik kita itu adalah peserta didik yang unik, yang berbeda-beda dari hal kemampuan dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, langkah awal yang harus kita lakukan dulu tentu harus mengenal siapa peserta didik yang kita hadapi, terkhusus di dalam satu kelas. Nah, oleh karena itu, di kebijakan kurikulum Merdeka, langkah awal yang harus dilakukan itu yaitu melakukan asesmen diagnostik, di mana melalui asesmen diagnostik tersebut terkait literasi dan numerasi peserta didik, tentu kita bisa mengenali sejauh mana tingkatan kemampuan peserta didik tersebut. Apakah dia peak, dasar, cakap, ataukah sudah mahir. Nah, setelah dilakukan di asesmen tersebut, tentu kita sudah bisa merancang suatu pembelajaran yang bisa mengakomodir semua peserta didik yang saat ini lebih dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu praktik baik yang saya sudah lakukan di sekolah yaitu terkait pembelajaran yang sudah berpusat kepada peserta didik, baik itu pendekatannya secara berdiferensiasi ataukah pembelajaran kelas terbalik dengan menggunakan tentu saja pendekatan-pendekatan lain, misalnya berbasis masalah, PJBL, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sedikit yang saya sudah lakukan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru saya terkait literasi dan numerasi, yaitu setiap hari Sabtu itu ada namanya komunitas belajar. Nah, di dalam komunitas belajar itu, disitulah kita berdiskusi bersama, menyusun perangkat ajar yang sudah memuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian saling berbagi, mungkin ada ditunjuk setiap Sabtunya itu ada model apa yang dia sudah susun, kemudian dijadikan untuk mengajar, memaparkan dulu hasil praktek yang telah disusun lalu dipraktekkan di dalam satu kelas. Nah, itu menjadi salah satu bahan diskusi apa-apa yang perlu ditingkatkan. Satu yang pasti saya katakan kepada teman-teman guru, tidak ada yang salah kalau kita sudah berbuat, tetapi mari kita menyamakan persepsi apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu mungkin diperbaiki atau dihilangkan ataukah direvisi. Saya kira itu adalah salah satu praktik baik yang saya sudah lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Namun di sini perlu kita pahami sedikit bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus menyusun beberapa perangkat ajar untuk mengakomodir semua anak. Bisa saja satu saja perangkat ajar, satu metode yang kita gunakan, satu pendekatan yang kita gunakan, tetapi sudah
sudah melayani setiap tingkatan peserta didik. Karena selama ini kita selalu memahami bahwa repot kalau berdiferensiasi. Bayangkan kalau sekian anak yang ada di kelas harus dibuatkan semua rancangannya, padahal tidak begitu ada. Satu rancangan bisa mengakomodir semua peserta didik. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Makassar, dan ini merupakan ajang untuk kita berbagi terkait dengan program-program literasi dan numerasi yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Terkhusus untuk kami di UPT SPM SD Impres Harinda, untuk program literasi dan numerasi itu memang kami sudah masukkan dalam program pembiasaan sekolah, Pak, yang namanya Selasa Ceria, yang kami lakukan setiap hari Selasa. Nah, teknis kegiatannya itu kami lakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi karena kami di sekolah sudah 5 hari belajar, Pak, mulai anak-anak masuk itu pukul 7.15, dan 15 menit pertama itu di setiap hari selalu dilaksanakan pembiasaan. Nah, kegiatan Selasa Ceria ini kami lakukan itu 15 menit anak-anak bebas memilih tempat dan kegiatan yang mereka mau laksanakan, tentunya struktur dan terprogram oleh wali kelas masing-masing, seperti membaca, kemudian melukis, bahkan sampai bercerita. Nah, dari program Selasa Ceria ini, hasil yang kami dapatkan, alhamdulillah saat ini 40 anak kami dididik langsung oleh penulis untuk membuat buku antologi terkait dengan kisah-kisah dan pengalaman belajar mereka. Nah, ini digagas langsung oleh komite sekolah kami, ketua komite yang ada di sekolah kami memanggil narasumber dari luar untuk mengajarkan anak-anak 40 orang anak siswa kami tersebut secara online. Jadi mereka buat grup WA tersendiri, kemudian proses menulisnya itu mereka lakukan juga secara virtual, jadwalnya juga sudah terstruktur. Nah, program kedua terkait dengan literasi numerasi yang kami lakukan di sekolah, yakni di perpustakaan kami ada inovasi yang namanya Besti Harinda. Jadi Harinda itu adalah nama perpustakaan kami. Besti itu kalau bahasa gaul anak sekarang adalah sahabat. Nah, pada program Besti Harinda ini kami membuat jejaring atau networking baca. Jadi bukan hanya multi level saja yang punya jejaring, tetapi Besti Harinda ini juga ada jejaringnya. Awalnya dimilih di setiap kelas menjadi Besti Harinda ini. Kesalahan sama mic ini. Lobet. Jadi kami memilih satu orang dulu untuk awal sebagai bestinya atau sebagai upline-nya. Kemudian dari setiap kelas itu memilih 5 orang sahabat terdekatnya untuk diajak bersama-sama membaca di perpustakaan. Berawal dari mereka beli buku dulu, bawa buku sendiri dari rumah, kemudian membaca di perpustakaan, kemudian setelah mereka menyelesaikan bacaannya satu buku, maka mereka berbagi kepada teman-temannya dengan menceritakan apa yang sudah dibaca. Nah, dari kelima temannya ini, setelah tuntas 5 buku yang dipersyaratkan mereka baca dan mereka pahami isinya, kemudian mereka bagikan, maka mereka naik tingkat. Jadi mereka lagi yang jadi offline-nya. Mereka yang jadi offline-nya. Kemudian mencari lagi 5 orang temannya, untuk diajak lagi
Jadi seperti itu sistem networking atau sistem jaringan kami bangun untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Dan terkait dengan Besti Harinda ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar literasi tetapi numerasinya juga. Numerasinya juga mulai dari program yang kemarin digagas oleh Dinas Pendidikan, yakni Gasing, karena kebetulan sekolah kami juga masuk sebagai sekolah IPA. Nah, berawal dari situ numerasi juga meningkat. Hasil yang kami dapatkan dari program-program literasi dan numerasi ini tentunya berdampak pada rapor sekolah yang kami miliki. Di 2023 kemarin, dari komponen literasi meningkat dari 70% menjadi 6,67%, 6,67%, dan untuk numerasinya meningkat dari tahun 2023 yakni 40% menjadi 60% di tahun 2024. Itu sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu kepala sekolah sana ya. Baik, terima kasih. Saya persilakan yang poros tengah tadi, Ibu. Kenapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosniati dari UPT SPF SD Impres Malengkir bertingkat. Sama dengan rekan-rekan yang 2 orang tadi, kami juga melakukan di sekolah misalnya tentang asesmen diagnostik, ataupun di sekolah juga ada kombel bagi guru-guru untuk peningkatan literasi dan numerasi. Ya, tapi di sekolah kami ada juga yang kami lakukan, ya, seperti tadi yang numerasi, mengikutkan siswa untuk peningkatan numerasi seperti pelatihan gasing. Ya, itu kami ikuti juga, ya, untuk peningkatan numerasi. Ya, untuk literasi, ya, kami di sekolah ada teras baca di dekat perpustakaan. Ya, itu kami gunakan untuk mengajar membaca bagi siswa yang masih kurang dalam hal membaca. Ya, tempatnya ya lumayan karena berdekatan dengan perpustakaan, dan di sekolah kami itu kadang saya lihat ada orang tua siswa yang kelas rendah ini betul-betul menunggui anaknya di sekolah, tidak pulang ke rumah. Kami manfaatkan ibu-ibu itu duduk di situ, beberapa orang yang memang sengaja menunggui anaknya, kemudian bekerja sama dengan ibu guru dan pak guru di sekolah, mengajar membaca bagi yang kurang tersebut. Jadi digunakan teras baca itu bekerja sama dengan orang tua siswa. Ya. Karena biasanya mereka ya sambil menunggu anaknya kan hanya berada di luar sekolah, ya, dan mereka betul-betul menunggu, maka kami bekerja sama dengan orang tua siswa dalam hal peningkatan literasi. Nah, di sekolah kami juga kami membuat buku, ya, untuk peningkatan literasi. Buku tersebut memuat karya siswa, ya, seperti puisi, ya, karya berupa cerita, ya, cerita pendek. Nah, itu karya-karya siswa, dan pihak sekolah membukukan karya siswa tersebut, ya, dibuat buku. Nah, ini kami simpan di perpustakaan, ya, karena perpustakaan butuh buku bacaan, ya, yang banyak untuk, ya, akreditasi perpustakaan. Maka salah satu buku di
kira itu yang dapat saya sampaikan untuk di sekolah kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Sabar Pak ya, sebentar Bapak. Nah, supaya ini narasumbernya tidak ini, karena sudah 3. Ya? Ya, mohon maaf Pak. Di sini kebetulan ada gender Pak. Ya. Ya, mohon maaf saya. Bapak pasti dapat giliran. Karena masih ada dulu. Karena Bapak baru datang. Oke. Saya persilakan Ibu ini kalau bisa kurang lebih 5 menit. Silakan. Supaya tidak terganti, ada iklan itu. Ini bentuk apresiasi kami dari Dewan Pendidikan kepada penanya tadi. Supaya tidak terganti, tekan sekali kita kulit. Karena kalau ditanya bilang yang bertanya dapat hadiah, pasti bertanya semua. Ya, ini betul-betul door prize. Yes, terima kasih. Bukan ini kampanye nih, karena terpilih nih, bahaya kalau masih kampanye. Ya. Ya, saya lebih bagus ke bawah karena saya bukan di pemateri inti, Bu Prof yang pemateri inti. Ya. Mudah-mudahan yang laki-laki Ibu kasih 2 keranjang nggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang hormat Bapak Prof. Basriwelo, komisaris dari Komisioner DPKN, Bapak Sekretaris DPKN yang sekaligus juga Sekretaris Dinas Pendidikan, yang terhormat Pak Sahril, yang Ketua K3S swasta ya Pak ya. Yang terhormat moderator Pak Dr. Jaka, yang terhormat Bu Hana, Pak Palapa, dan wabil khusus yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan sarasehan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan Kota Makassar, Kecamatan Tamalate dan Mariso. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Tentu saja hari ini merupakan hari yang sangat menarik buat kita, apalagi tema pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang literasi dan numerasi. Dan dari pembicaraan 3 peserta tadi ini sudah sangat luar biasa, dan rasanya kalau sudah dilakukan seperti ini sepertinya materi sudah tidak terlalu penting lagi banyak disampaikan. Cuman yang kita lihat fakta yang menjadi tantangan kita sekarang yang viral di Instagram maupun di berita-berita, banyak anak-anak kita yang SMP tidak tahu membaca. Ini baru kita berbicara tentang literasi. Yang kedua, barangkali kita perlu sejenak melihat buat pemangku kebijakan, teman-teman kepala sekolah, ada berapa anak-anak kita yang belum bagus tulisannya. Kita pasti sudah punya bercermin yang lalu, bagaimana kita ini adalah produk dari yang lama. Menulis itu adalah salah satu yang penting. Ini kita baru bicara dulu yang tanda ya, karena dasar dari semuanya pasti kita sama-sama sepakat bahwa
kita belum bicara dulu tentang bagaimana anak-anak kita menganalisa persoalan, belum kita melihat bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang sudah fight dengan keadaan. Tetapi bukan berarti kita mengapresiasi apa yang dilakukan tadi ya, ini sangat luar biasa inovasi yang dilakukan. Akhirnya ini nanti bisa menjadi catatan dan bisa menjadi inspirasi dari sekolah-sekolah yang terindikasi banyak muridnya yang tidak tahu membaca. Bayangkan SMP tidak tahu membaca, ada apa? Pasti yang kita pertanyakan, di mana gurunya, di mana orang tuanya, seperti itu. Dan setelah saya tadi juga baru sempat baca-baca sedikit tentang literasi dan numerasi, di alam pikiran kita bahwa literasi dan numerasi ini yang menjadi kuncinya adalah guru. Padahal harus melibatkan orang tua dan masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudah sejauh mana kita melibatkan orang tua? Sudah sejauh mana kita melibatkan masyarakat? Kapasitas saya berdiri di sini adalah salah satu komisioner DPKM, tapi saya sebagai anggota dewan, minta maaf sedikit. Ini juga yang memang nantinya ketika kita selesai dalam sarasehan ini akan menjadi catatan buat saya untuk saya bisa berpikir dan menelaah kira-kira kebijakan seperti apa yang nantinya akan kita buat. Kami DPKM ini tidak mengeksekusi karena kami bukan eksekutif, jadi kami berharap kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak untuk bisa memberikan kami sedikit catatan kira-kira masalah-masalah apa yang dihadapi di sekolah kita masing-masing, karena tidak akan mungkin ini nanti kita akan ditanya. Ini barangkali catatan buat kami sehingga kita akan tahu persoalan kenapa anak-anak sebahagian besar, saya bisa bilang ya, minta maaf kalau analisa saya salah, sebahagian besar anak kita tidak suka membaca. Itu dari saya berinteraksi dengan anak-anak, mungkin interaksi saya yang kurang, sehingga saya memberikan kesimpulan dari yang saya tadi bahwa ini kita ditambah lagi tantangan kita adalah ada yang lebih menarik. Biar tidak dilihat di TV, yang penting didengar ibu-ibu. Nanti biar yang mau materi yang yang kedua. Jadi mungkin saya sebagai pemantik saja buat kita semua untuk bisa menganalisa seperti tadi yang disampaikan, itu sudah sangat menarik, dan suatu ilmu yang baru juga buat saya adalah mengidentifikasi masalah. Pasti kita sepakat kita akan mengidentifikasi setiap setiap kelas ini, karena kebetulannya banyak kepala sekolah. Barangkali yang perlu kita lakukan ketika nantinya kita kembali ke tempat kita masing-masing adalah melihat berapa persentase setiap kelas dan bagaimana cara kita untuk mengevaluasi guru-guru. Ini yang tentunya pasti sangat kita butuhkan, sehingga ketika kita mengetahui persoalan kenapa anak-anak itu lemah di dalam membaca dan menulis, ini poin yang paling dasar, kita akan bisa melakukan treatment untuk itu. Dan barangkali sementara itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi, dalam pandangan saya literasi dan numerasi ini kita harus lebih banyak melibatkan orang tua. Jangan orang tua ini yang paling banyak, dia suka sekali tuh kalau orang tua ya, pasti kita tahu semua kalau mulai perpisahan itu yang paling dia ingat sekali, perpisahan. Ini cuma sekedar masukan saja buat kita semua. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan outdoor hari baca bersama orang tua, sehingga pelibatan orang tua terkait literasi dan numerasi juga bisa akan terbantukan di satuan pendidikan. Barangkali sementara itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Ibu Yen. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Farida, mau juga dibawa? Oh ya, silakan Bu.
Oh, ya, bisa ditayangkan materinya. Kalau saya di bawah sini bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Terima kasih pada Dinas Pendidikan atas undangannya hari ini. Di sini ada Prof. Basri Welo, beliau orang tua kami di UNM. Saya sedikit cerita, kami pernah ada kegiatan, waktu itu dipegang oleh UNM, ketika kebijakan ujian nasional pertama kali dikeluarkan. Dan yang terjadi waktu itu adalah Kabupaten Luwu Timur itu berada di peringkat 22 dari 23 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Itu kebayang betapa malunya waktu itu Pak Bupati. Jadi bersama Prof. Basri Welo waktu itu kami melakukan intervensi ke seluruh sekolah yang ada di sana dan dia naik ke peringkat 5. Sampai waktu itu Pak Bupati terima penghargaan dari Presiden, berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga hasil dari ujian nasional pada masa itu. Sekarang kan kebijakan ujian nasionalnya dihilangkan. Kemudian pada tahun 2018 itu kebetulan kami di UNM itu menerima hibah dari pemerintah Australia terkait tentang literasi, tentang bagaimana kita mengajarkan literasi di kelas awal, Karena permasalahan di sini, kalau tadi Bu Yani mengatakan kalau ada anak SMP yang tidak bisa membaca, kita memang punya masalah di kelas awal. Bahkan kita masih bermainnya di level apa? Yang penting bisa baca. Sementara kalau kita lihat literasi, apalagi yang diujikan di AKM, apalagi kalau kita bawa ke hasil PISA yang merujuk kepada standar internasional, itu Indonesia konsisten. Kita tidak bergerak kemana-mana. Kita konsisten di situ. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah pekerjaan rumah gitu. Nah, terakhir tahun lalu saya dapat beasiswa dari LPDP, Ibu. Itu tentang numerasi course for teacher educators, tentang bagaimana mengajarkan numerasi. Dan ini menjadi suatu, akhirnya jadi kepikiran, dan saya ketemu dengan Pak Sahrir, kami ngobrol, insya Allah Sabtu nanti saya akan ke sekolahnya Pak Sahrir, sekolah binaannya, untuk sama-sama belajar dengan guru tentang numerasi. Dan ini akhirnya menjadi sebuah tantangan untuk kita semua. Yang menarik adalah kita selalu ditantang, literasinya harus naik, numerasinya harus naik, tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan itu? Apa yang sekolah harus lakukan? Terima kasih tadi Ibu Kepala Sekolah yang sudah berbagi tentang praktek-praktek baik ini, sampai saya catat karena katanya gini, kalau kita udah punya program, kalau dia baik, maka jangan hanya baiknya. Kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa dia baik? Kenapa dia bisa berhasil? Kalau dia tidak berhasil, kenapa dia tidak berhasil? Supaya kita tidak sibuk gonta-ganti program tanpa punya alat evaluasi yang jelas. Siapa tahu permasalahannya ada di kepala sekolah misalnya, bukan secara pribadi, minimnya bentuk dukungan kepala sekolah, atau mungkin permasalahannya ada di guru atau siswa kita yang memang terlalu bervariasi. Menurut saya istilah pembelajaran berdiferensiasi itu enak dijelaskan, tetapi tantangannya luar biasa ketika kita mau melakukan itu di kelas. Benar nggak Bapak Ibu? Itu tantangannya luar biasa. Bayangkan kalau ada siswa kita yang mengenal huruf pun tidak, kemudian ada siswa kita yang dia sudah lancar sekali membaca. Belum lagi kalau tadi Prof. Basri Welo mengatakan ini kita berada di big class size yang jumlah siswanya sangat-sangat banyak. Ini menurut saya perlu sama-sama kita pikirkan. Jadi untuk sharing yang tadi, saran saya, ayo kita lihat analisis lebih dalam lagi. Kalau 15 menit kegiatannya mereka ngapain? Kan nggak mungkin 15 menit 1 tahun mereka membaca saja. Kemudian bagaimana kita mengukur meningkatnya level literasinya? Nah ini yang akan kita lihat. Saya akan quick saja, boleh dibantu? Ini akan saya percepat. Saya minta waktunya sedikit ya, Bapak Ibu ya.
Gak apa-apa. Nah ini kan kebijakan kita kan mulainya dari sini, episode 1, dan kita akan melihat yang di poin kedua, ujian nasional. Boleh? Kita klik aja di sini. Oke ya. Kita lihat di sini apa yang kenapa sampai kebijakan ini keluar? Karena selama ini kita hanya fokus kepada penguasaan konten, tapi kita minim kepada yang namanya keterampilan untuk bernalar. Kita selalu dikatakan gini, anak-anak ini harus kita latih berpikir kritis. Kalau kita ditanya yang mana itu yang namanya berpikir kritis? Apakah itu by born karena kita dilahirkan kita sudah berpikir kritis, atau ternyata berpikir kritis itu bisa diajarkan? Dan ternyata itu bisa diajarkan, sangat bisa diajarkan, dan kuncinya ada di guru melalui pembiasaan-pembiasaan praktek yang dilakukan oleh guru. Nah, arah kebijakannya ada 3 hal, literasi, numerasi, dan karakter. Boleh next slide supaya kita nggak terlalu jauh membahas. Nah, ini literasi yang kita lihat kalau di laman kementerian. Literasi itu kemampuan bernalar, bukan sekedar membaca. Ada anak yang dia bisa membaca, tapi dia tidak bisa menceritakan apa yang sudah dia baca. Bahkan ketika kita memberikan pertanyaan yang sederhana sekalipun, itu kadang-kadang dia nggak bisa jawab, tapi dia lancar sekali membacanya. Berarti levelnya sudah lain lagi kan? Beda dengan anak-anak yang baru mulai membaca. Kemudian ada numerasi, numerasi itu tentang bernalar juga, tetapi kemudian kita menggunakan matematika. Itu arahnya ke sana. Boleh next slide selanjutnya. Nah, ini saya ngambil dari definisi sini ya. Ada reading and writing. Kita nggak pernah bisa menulis kalau kita tidak membaca. Membaca dalam konteks yang lebih luas kalau kita mengamati, menceritakan kembali. Itu kan arahnya ke sana, gitu. Kemudian apa lagi? Semakin berkembang, ternyata reading, writing, and using numbers. Jadi membaca, menulis, kemudian bagaimana kita menggunakan angka. Yang paling gampang saya kalau ngelatih numerasi di sekolah dasar, saya tanya gini, Bapak Ibu, kalau di sekolah itu kan biasanya suka ada yang jualan pentol ya, yang bakso-bakso tusuk itu, yang makanan, yang itu menjadi makanan favorit anak-anak. Itu. Kemudian harganya sekitar berapa? 5.000. Kalau kita nasihati anak, tak langsung kita bilang jangan beli itu 5.000, makanan tidak sehat, akan mengganggu kesehatanmu. Susah. Karena ini terkait dengan numerasi dan kita kaitkan dengan kesehatan. Tapi saya bilang coba pakai gambar. Jadi waktu itu saya pakai gambar. Kalau mereka beli 5.000 pentolan, berarti ada taruhlah sekitar 5 pentolan segede gini yang tiap hari mereka makan. Nah itu saya kumpul 1 hari. Kemudian saya kumpul lagi besok 1 hari. Besoknya lagi, kebayangkan berapa banyak bulut-bulut seperti itu yang mereka telan, yang mereka makan. Itu bagaimana kita memvisualisasikan. Itu numerasi. Jangan hanya sebut angka 5 saja, tapi divisualisasikan. Misal. Oke ya, ini literasi. Oke, next. Nah, semakin ke sini, ini tantangan buat kita gurunya. Bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang literasi, kita sebagai orang dewasa bukan hanya sekedar kemampuan membaca, tapi apa? Bagaimana kita mencari informasi? Bagaimana kita mencari referensi yang jelas tentang apa itu numerasi, literasi dan numerasi? Bagaimana kita memberi makna, memaknai apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita melakukan evaluasi? Itu literasi. Bahkan sampai di sini itu terakhir ada web literasi, ada digital literasi, ada web literasi. Ayo Bapak Ibu, siapa yang kalau ketinggalan HP-nya langsung pulang ke rumah kemudian ngambil HP? Siapa yang merasa terganggu kalau dalam selang waktu 10 menit tidak mengecek HP-nya? Hampir semuanya. Padahal yang dicek apa? Jarang tuh yang ngirim pesan secara pribadi. Jarang. Yang ada kita cuma cek grup kan? Atau kalau Bapak Ibu mainnya di Facebook atau Instagram, kita mau cari tahu berapa orang sih yang like. Coba
Kalau kita kalikan tiap 2 menit saja, satu kali kita membuka misalnya 2 menit, kali berapa? Bayangkan waktu yang kita gunakan hanya untuk mengecek handphone. Itu literasi numerasi. Siapa tahu lebih banyak waktu kita cek handphone toh daripada cari-cari buku, siapa tahu. Sampai selanjutnya. Nah, tadi menarik, ada yang disampaikan oleh ibu-ibu kepala sekolah yang hebat-hebat bahwa kalau kita udah bicara literasi adalah kita bicara literasi dasar dan literasi lanjut. Nah, banyak kami temukan ketika dapat hibah itu, anak-anak itu diperkenalkan huruf, tapi kemudian diperkenalkan hurufnya A, I, U, E, O. Pertanyaan saya, kata apa yang bisa kita susun dengan menggunakan huruf vokal? Kata apa? A, I. Berarti mengajarkan literasi jangan dia mulai dari huruf vokal. Kita memang mulai dari bunyi-bunyian. Kalau anak kecil biasanya kata pertama yang keluar dari mulutnya apa? Nah, itu tanpa diajarkan loh. Mereka belajar bunyi-bunyian. Jadi untuk membuat anak itu bisa membaca, perkenalkan dia dengan bunyi-bunyian yang biasa mereka dengar dalam konteks sehari-hari. Ada itu anak-anak yang tidak bisa bilang kata nyamuk karena ada kata NY di depannya. Iya kan? Contoh-contoh sederhana itu lain lagi, nanti itu terlalu teknis. Tapi ini sedikit memberikan gambaran tentang belum pikir masuk di tahapan bernalarnya. Itu suatu yang berbeda lagi. Sampai slide berikutnya. Nah, ini kalau kita membaca dari framework assessment kompetensi minimum, proses memahami teks ini ada di sini. Jadi ada terkait dengan menemukan informasi, kemudian ada menafsirkan, ya, kemudian ada mengevaluasi. Ketiga ini logikanya, kalau ini mau kita ajarkan ke anak-anak kita, maka guru perlu memahami tentang hal ini. Apa yang kita maksud dengan menemukan informasi, apa yang kita maksud dengan menafsirkan dan mengintegrasikan, apa yang kita maksud dengan mengevaluasi dan merefleksi. Itu perlu kita lihat Bapak Ibu. Supaya ketika kita mengajarkan literasi, tidak fokus kepada apa? Membaca saja. Nah, dan dalam konteks bahan bacaan, ini penting nih. Kita lihat ujung kanan yang sebelah sana. Konteksnya itu ada bahan bacaan yang terkait dengan personal, ada bahan bacaan yang terkait dengan sosial budaya, ada yang terkait dengan apa? Scientific. Nah, menarik tadi dari share-nya, bahan bacaan apa saja yang kita berikan kepada siswa kita? Apakah kita memiliki cukup resources, sumber daya dukung untuk menyediakan bahan bacaan ini? Makanya di ujung sana tuh ada bentuk dukungan apa sih sebenarnya yang kita perlukan supaya ini bisa berjalan? Apa bentuk dukungan yang diperlukan oleh sekolah? Ketika saya mengatakan sekolah, apa yang dibutuhkan oleh guru, apa yang dibutuhkan oleh kepala sekolah, apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Ketika kita mengatakan sekolah kita sudah punya perpustakaan, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah perpustakaannya sudah diakses nggak? Buku-bukunya, buku bahan bacaan anaknya, dia cukup tidak? Karena tabebuin buku bahan bacaan anak itu kita perlu juga hati-hati. Dan tidak banyak, mahal pula buku bahan yang membuat anak menarik untuk membaca. Karena kan perlu warna-warni, gambar, hurufnya harus besar, kemudian di rolling, bagaimana cara pemanfaatannya. Berarti kita berbicara juga tentang apa? Tentang manajemen perpustakaan. Hasil riset kajian dan inovasi, proyek yang didanai oleh pemerintah Australia itu menemukan bahwa banyak buku bacaan anak yang sebenarnya tidak cocok untuk diberikan kepada anak. Iya, dia terlalu berat kah atau kontennya terlalu bagaimana itu. Oke, slide berikutnya. Nah, kita selamat datang Gadis. Iya. Nah, kemudian kita masuk ke numerasi. Oke, nah
bicara numerasi, Bapak Ibu yang ada di benak kita ketika mendengar kata numerasi apa? Angka. Angka. Pokoknya dia identik dengan matematika gitu ya. Nah, oke. Numerasi itu terkait dengan, kalau tadi dikatakan bernalar, itu terkait dengan bagaimana kita berpikir kuantitatif. Bagaimana kita melihat angka. Ya, contoh yang seperti saya sampaikan tadi, apa bedanya ketika saya makan nasi 1 piring dengan makan nasi 2 piring? Kalau supaya saya tidak terlambat, maka saya harus berangkat jam berapa? Itu numerasi. Kalau saya lewat Petarani, dia akan lebih macet, atau ketika saya lewat Alauddin misalnya, itu numerasi. Karena terkait dengan keputusan-keputusan yang bisa kita ambil. Oke? Nah, boleh yang selanjutnya? Nah, kita lihat ini kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol. Angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk mengucapkan apa? Masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itu nanti akan kita lihat. Yang berikutnya, kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel. Kan ini kita kan ada yang alergi ya, banyak alergi dengan dikasih tabel atau apa. Bagaimana memahami itu? Itu terkait dengan numerasi. Boleh berikutnya? Nah, apakah pertanyaan yang sering muncul? Jawabannya tidak. Tidak sama. Tidak sama. Numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Ketika saya dapat beasiswa tahun lalu, itu karena kuliahnya secara daring, itu dari Michigan State Uni. Beasiswa EDP, itu sebagian besar yang ikut itu pakarnya nih pendidikan matematika. Mereka memegang degree di bidang doktoral. Tapi kami tetap harus belajar tentang numerasi. Karena ini dari laman direktorat ya, bahwa pengetahuan matematika saja tidak cukup. Itu tidak otomatis membuat seseorang itu kemudian kita anggap memiliki numerasi baik. Ternyata tidak, tapi kita butuh matematika untuk bisa memiliki numerasi yang baik. Matematika dasar Bapak Ibu, matematika dasar, logika berpikir. Oke, nah boleh yang selanjutnya? Nah ini yang saya mau perlihatkan. Kalau kita bicara literasi numerasi, kita lihat di sini. Literasi membaca itu kan kontennya apa? Teks informasi dan teks sastra. Sekolah punya nggak itu? Punya nggak kita? Cukup nggak? Gitu. Ingat, literasi dan numerasi bukan pekerjaannya guru Indonesia saja. Pekerjaan semua guru, semua kita Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau numerasi itu konten bilangan, pengukuran, data dan aljabar. Bagaimana kita menerjemahkan ini? Kalau kita sudah bicara misalnya pembelajaran tematik, kita lihat proses kognitifnya. Tadi saya sudah membahas tentang literasi, tentang numerasinya. Ada pemahaman, ada aplikasi, ada penalaran. Konteksnya juga sama, personal, sosial, kultural, dan saintifik dan saintifik. Nah, apakah guru di sekolah kita, apakah sekolah kita memiliki ketiga aspek ini? Personalnya, saintifiknya, dan sosial kulturalnya atau sosial budayanya. Yang menarik adalah kalau kita lihat bentuk soal. Nah, yang menjadi pekerjaan rumah akhirnya adalah apakah guru-guru kita terlatih untuk membuat soal yang menggambarkan bentuk soal kelima ini. Ada pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Ada pilihan ganda kompleks, boleh lebih dari satu. Ada yang menjodohkan, kemudian ada isian singkat, kemudian ada dalam bentuk esai. Ini tentu terkait tentang bagaimana kita membuat soal terkait dengan literasi dan numerasi. Supaya nanti kita lihat Bapak Ibu, ini kalau saya latih guru saya, kira-kira saya melatihnya harus kemana nih, yang spesifik. Supaya kita nggak cuma bilang pelatihan pembuatan soal gitu, enggak, tapi bagaimana untuk mengarah pada literasi dan numerasi. Selanjutnya Pak, nah ini saya ambil satu contoh soal nih. Ini soal literasi, kita lihat dia level 3 sepeda motor. Kita lihat pertanyaan yang di sebelah kanan sana.
Ini level 3 untuk kelas 5 dan 6. Kontennya adalah teks fiksi, konteksnya personal, karena ceritanya tentang hal yang sifatnya personal. Ada kompetensinya, subkompetensinya. Kita lihat apa yang ditanya. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? Ini kan bernalar, dia harus membaca. Ini level 3. Mungkin kita perlu masuk ke membedah seperti ini Bapak Ibu. Terkait dengan apa yang kita ajarkan. Perlahan. Oke. Yang berikutnya, ini contoh lagi nih. Nah, ini level 3, soal yang sama. Soal yang sama tapi pertanyaan yang berbeda. Di bahan bacaan ini ada kata, aduh, kita lihat itu, pada baris ke-8. Saya hitung baris ke-7 sih. Pada baris ke-8. Kalau anak-anak itu tidak tahu yang bagaimana cara menghitung baris, dia akan kesulitan cari yang mana itu kata aduh. Kalau kita tes kemampuan berbahasa Inggris, yang soal-soal begini betul-betul sangat-sangat menantang untuk kita kerjakan. Karena kita harus pick kata-katanya berdasarkan baris apa maknanya dan seterusnya. Mengapa orang dalam cerita mengucapkan kata itu? Kalau dia tidak bisa memaknai, akan sulit menjawab pertanyaan ini. Ini literasi Bapak Ibu. Nah, apa yang saya mau bilang, dari praktek baik yang kita sampaikan tadi, ayo kita melihat lebih deep, lebih dalam lagi. Apakah praktek baik kita masih bisa kita tingkatkan supaya kita masuk ke level penalaran? Kemampuan berpikir kritis. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Next. Dikit lagi. Nah, ini soal matematika nih. Tapi dalam bahasa Inggris. Ini saya kirim ke dosen matematika, saya kirim ke orang teknik. Kebetulan saya S1-nya teknik. Dan jawabannya, dia sama persennya. Tetapi logika berpikirnya berbeda. Beruntung karena multiple choice. Berarti kalau jawabannya dipilih, jawabannya akan benar. Tapi kalau dia sudah esai, ketika logika berpikir salah, maka jawabannya pasti salah. Ini multiple choice. Ini pertanyaannya kan jadi ada segitiga. Kalau misalnya kita tambah lagi segitiga satu baris di bawah, berapa persen segitiga biru dari keseluruhan segitiga biru yang ada? Itu logika matematika mendasar. Berpikir kita sih. Gitu. Ini contoh. Ini tapi ini dia masuk dalam ranah saintifik juga. Nanti akan banyak sekali jenis-jenis soal sebenarnya kalau sudah terkait dengan numerasi. Ini silahkan, saya tidak akan memberikan jawabannya. Silahkan dipikirkan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa? Berapa Pak? 40%. Berapa? 40%. 40%-nya dari mana Pak? 4/10. Dari mana? 4/10 kali 100%. Karena Bapak melihat tambahan yang di bawahnya. Nah, itu yang kemarin kami perdebatkan, bahwa yang ditanya di sini adalah keseluruhan segitiga biru dibandingkan dengan segitiga keseluruhan. Nah, tapi begini, jawabannya sama 40%. Tapi yang mau disampaikan adalah memahami soal itu adalah literasi. Padahal ini adalah matematika. Jadi kalau literasinya tidak bagus, kemampuan memahami soalnya tidak bagus, akan sulit menjawab jawabannya. Jadi kenapa literasi dan numerasi itu selalu digandengkan? Oke, next. Ini yang dari saya. Oke, ini juga nih. Ini kalau tadi kan ada gambar. Ini soal esai. Suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping, yaitu apa? Keju dan tomat. Itu topping dasar. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan. Apa itu? Salami dan zaitun gitu. Nah, ada yang mau memesan pizza dengan 2 topping yang berbeda. Berapa banyak pilihan kombinasi topping? Ini matematika, tetapi dinarasikan. Oke? Yang matematika insya Allah tahu nih. Ini adalah soal dalam bentuk esai.
Nah, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar membuat variasi soal pada anak-anak kita supaya mereka berlatih membaca. Siapa kita salah satu kita adalah membuat soal seperti ini. Siapa tahu kita sebut bertanya tentang level terendah, apa itu definisi dan seterusnya. Oke, ini bahannya sudah saya kasih kepada pihak Bapak Ibu, jadi nanti silahkan diskusikan dengan guru di sekolahnya. Oke, ini contoh soal PISA nih, dan AKM juga arahnya ke sini. Oke, minta tolong slide berikutnya, dikit lagi Pak. Nah, ini menarik. Ini dari Skoje Ejek ini adalah salah satu entrepreneur yang terkenal, dan saya menarik gitu. Fokus kita harusnya gini. Di sini dia bilang, no matter how much money a company invest. Jadi bukan tentang berapa banyak uang yang diinvestasikan oleh sebuah perusahaan, tapi tentang apa? Kalau kita mau membuat sekolah kita efektif, organisasi kita efektif, maka apa? The companies that are the most successful, yang paling berhasil itu adalah apa? Yang mereka melakukan investasi waktu, upaya, uang ke siapa? Orang. Ke orangnya. Ke people. Siapa? Guru-guru tak? Ke siswa tak? Tadi ada masyarakat. Harus memang ke situ. Mau sebagus apapun kita punya perpustakaan, mau sebanyak apapun buku-buku tak, kalau orang-orang yang menggunakan itu tidak memahami tentang bagaimana memaksimalkan itu, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi fokus plus daya dukung lainnya. Oke, slide berikutnya Pak. Nah, ini yang terakhir dari saya. Ki Hajar Dewantara mengatakan adalah pendidikan itu adalah sebuah perubahan. Dan supaya kita berubah, teruslah bergerak. Dalam konteks pendidikan, ayo kita terus belajar Bapak Ibu untuk literasi dan numerasi kita menuju ke arah yang lebih baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Farida. Ya, sesuai janji saya akan buka sesi kedua dan nanti juga akan ikut menjadi penanyaan dari Pak Kadis Pendidikan. Saya persilakan tadi Bapak, silakan. Mudah-mudahan Bapak nanti di dalam tanggapan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Farida untuk merespon. Silakan Pak. Tolong mic-nya diberikan ke Bapak yang belakang itu. Ya, belakang Pak sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini saya dari SMP Negeri 27 Makassar, Pak Yudi. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi dan banyak hal yang bisa kita petik. Saya hanya ingin mengatakan dari awal tadi dan semuanya dari saya sampaikan bahwa numerasi literasi itu sebenarnya dari dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Prof. Basri. Ya, bahwa sebenarnya itu dari dulu memang tingkat keinginan untuk tahu itu tinggi Pak, itu berbeda sekarang. Kalau dulu itu memang kita selalu mau membaca karena keinginan untuk mau tahu itu tinggi. Sekarang anak-anak berbeda. Sekarang keinginan untuk mau mencoba itu tinggi, bukan untuk mau tahu lagi. Kalau di sekolah yang kita laksanakan, saya ambilkan contoh untuk literasi saja, bahwa hampir semua sekolah itu sudah membuat suatu usaha untuk meningkatkan literasi. Salah satunya itu ada pojok baca, sudut baca, seperti yang disampaikan dari teman-teman kepala sekolah. Tetapi itu biasa ada sarana untuk mengontrol apakah
anak membaca atau tidak itu harus ada. Minat membaca di di perpustakaan itu sangat rendah. Nah, sehingga kalau di sekolah saya itu ada, saya keluarkan itu namanya BLPD. BLPD itu adalah buku literasi peserta didik untuk mengontrol seberapa banyak tema yang sudah dibaca ada, dan itu menjadi persyaratan kalau menerima rapor. Saya sendiri kepala sekolah tidak mau terima kalau ada itu BLPD jadi kumpul, dan di situ sudah tertera bahwa anak-anak sudah membaca sekian judul, sudah ada di situ di buku. Jadi waktu membaca judul yang dibaca atau tema yang dibaca, halaman apa, pengarangnya buku lengkap, itu tanda bukti bahwa itu sudah membaca. Karena kalau katakan ada sudut baca, pojok baca, apalagi kalau sudah dia menyiapkan buku, itu hanya nama saja. Tetapi kontrolnya itu bagi saya harus ada namanya BLPD, dan sudah saya lakukan di sekolah saya. Ya, jadi memang itu barangkali itu salah satu cara untuk membangkitkan minat baca anak. Sekarang itu baca buku memang kurang buku. Yang banyak dibaca itu adalah di WA atau lain-lain. Itu memang perlu ada kontrol juga dari kita, bagaimana bisa meminimalisir itu penggunaan HP dengan membaca hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Jadi itu barangkali. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang ini sebenarnya sarana untuk membaca itu banyak sekali. Cuma kan tidak ada pemikiran anak tadi saya katakan bahwa keinginan untuk mau tahu tentang pelajaran itu kurang. Ya, di sekolah itu rata-rata sekarang itu ada memang waktu disiapkan itu pagi, semua sekolah mungkin. Ya, di pagi itu ada literasi. Ada literasi itu kan macam-macam. Ada literasi itu Al-Quran mungkin, ya sesuai dengan, kalau saya itu sesuai dengan wali kelas, karena akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Ini dari segi literasinya saja. Ya, jadi saya kira itu masukan saja bahwa kalau saya itu ada kontrolnya. Ya, kontrolnya bahwa anak itu pernah membaca. Ya, karena sekarang ini saya katakan bahwa minat membaca sangat kurang. Kemudian saya tanggapi tadi, itu bagus sekali menarik yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi tentang kalau anak dilarang untuk makan sesuatu, diberikan itu ini efeknya, efek negatifnya. Itu bagus tuh. Orang tua itu tidak berlaku. Promosi rokok itu sudah dikatakan lubang di sini leher, tapi tetap merokok orang. Ya itu kan artinya itu bagus dirasakan itu tadi. Karena di kantin-kantin itu memang ada beberapa makanan yang tidak bisa dijual dan dimakan semuanya. Itu dengan memberikan efek tadi saya kira bagus sekali itu. Bagus diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Satu lagi, oke. Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, tidak perlu. Oh, ada dua di belakang sebelah kanan. Ya, silakan Bapak yang kacamata dulu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber yang sama-sama kita hormati. Baik, jadi saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Namanya Pak dan asal sekolahnya. Saya Muhammad Cicret dari SMP 15 Makassar, Pak. Iya. Dari kedua narasumber tadi, kami sepakat bahwa salah satu poin penting yang perlu digarisbawahi oleh kita semua adalah di pendidiknya, di guru sebenarnya. Selama ini ketika literasi numerasi bermasalah itu selalu arahnya siswa yang disalahkan. Nah, sementara kondisi di lapangan itu kan jarang kita melihat kondisi siswa secara keseluruhan. Pembelajaran kelas yang kita lakukan itu selalu kita lakukan secara dengan kondisi yang sama ya. Jarang-jarang kita melakukan asesmen yang kemudian melihat perbedaan-perbedaan pada siswa itu sendiri. Ya. Nah, contoh misalnya satu poin penting yang di Kota Makassar itu pernah kita lakukan sama-sama tentang anak-anak inklusi, khususnya di sekolah negeri itu tidak diperhatikan lagi Bapak Ibu, sehingga persoalan literasi ini
itu kayaknya mau disamakan semua anak, padahal ada anak-anak yang slow respon, yang anak-anak memang perlu penguatan-penguatan pendampingan untuk bisa membaca. Nah ini jadi nggak salah kalau diviralkan. Di Makassar itu banyak anak SMP yang memang membaca, di sekolah saya banyak. Dan ini kita selalu melempar kesalahannya ada di SD, karena ketika asesmen awal di kelas 7, ini anak memang sama sekali tidak perlu membaca, dan ternyata setelah dilihat ini anak ada kebutuhan khusus. Dia slow, lambat, ketika di samping itu lama menerima, ya istilahnya kita selalu mengatakan dia lambat loading ya, padahal ini kan anak berkebutuhan khusus, tanda kutip. Ya, bukan anak khusus yang ada di SLB, tetapi anak-anak reguler yang memang dia punya kebutuhan khusus. Nah, inilah saya kira mungkin penguatannya untuk kedua narasumber ini, mungkin apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya. Karena kalau kita kembalikan ke sekolah sudah 1001 macam cara kita lakukan, termasuk AN juga, itu AN kan satu bagiannya yang kita lakukan, dan ternyata hasilnya juga kita lihat di profil-profil sekolah itu banyak yang turun. Rata-rata numerasinya turun. Kenapa? Ketika kita bicara numerasi, ya yang ada di kepala kita adalah matematika. Padahal kan numerasi yang dipahami di AN itu nggak seperti itu. Nah inilah saya kira, kalau saran saya, termasuk saran saya ini ke teman-teman di Dewan Pendidikan, mungkin ada satu sesi yang bisa menghadirkan teman-teman untuk kita mencoba melakukan kalau workshop pelatihan yang khusus tentang bagaimana literasi numerasi ini di guru, penguatannya. Jadi jangan melulu hanya pada siswa, karena peserta didik itu tergantung siapa gurunya. Ya. Nah, ini saya kira yang sedikit masukan sekaligus bertanya ya, bagaimana cara-cara kita atau trik kita untuk perbaikan terkait dengan literasi dan numerasi. Karena kalau kita bicara literasi kan bukan hanya baca tulis. Anak-anak sekarang kalau literasi kalah gurunya, Bapak Ibu. Ya. Sering anak-anak bercerita bahwa kalau saya nulis Pak, itu tulisan saya lebih bagus di WA daripada tulisan biasa, dan itu betul terjadi. Ya. Nah ini saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaldian dari SD As-Sunnah, Kecamatan Tamalate. Baik, dari saya mungkin menitik beratkan pada tanggapan dan masukan terkait realita masalah yang banyak terjadi di sekolah-sekolah kita. Yang pertama terkait anak kelas 1 yang masih banyak belum bisa membaca. Saya rasa ini menjadi PR kita semua, baik dari guru, dinas pendidikan, dan orang tua murid. Nah, anak-anak kita yang belum bisa membaca ini, itu tidak sepenuhnya masalahnya terkait pada anak itu sendiri. Karena yang pertama, bagaimana kita seorang pendidik, dalam hari ini guru di sekolah, dan juga orang tua murid di rumah bisa saling bekerja sama untuk bagaimana membina anak kita yang kelas 1 ini agar bisa membaca. Nah, realita yang ada bahwa di kalangan guru saja ataupun orang tua itu literasinya masih kurang. Kita ambil contoh saja masalah misalnya surat-surat yang ada pada undangan misalnya, kalau kita menghadiri dari undangan tersebut, kadang kita tidak membaca sepenuhnya isi undangan itu, sehingga luput dari kita. Misalnya ada catatan di bawahnya membawa surat tugas misalnya, tapi kita tidak bawa karena kita tidak baca sepenuhnya surat yang ada. Ini menunjukkan bahwa
jangankan anak-anak kita, dari kalangan kita saja seorang pendidikan kurang dari sisi itu, sehingga ini menjadi contoh bagi anak-anak kita yang ada di sekolah. Kemudian realita yang ada bahwa orang tua hanya berpandangan bahwa belajar itu nanti di sekolah. Ini yang kadang kita juga miris, bahwasanya anak-anak itu nanti dianggap belajar kalau di sekolah, sehingga orang tua menitip anaknya beranggapan gurunya lah yang mendidik anaknya di sekolah, sehingga ketika pulang di rumah pelajaran-pelajaran di sekolah tidak lagi dibebankan kepada mereka, karena anggapannya belajar itu, mengajar itu hanya tugas dari guru itu sendiri, sehingga ini memperlambat dari anak itu terkait membacanya dan literasinya. Kemudian kadang seorang pendidik, baik itu guru maupun orang tua, melaksanakan pracalistung terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita kaget ketika baru kelas 1 SD langsung diperhadapkan bacaan-bacaan yang sulit menurut mereka. Karena yang saya ketahui terkait masalah membaca ini ada disebut pracalistung. Mereka mencoret-coret di rumah, itu juga adalah pracalistung bagi mereka, sehingga mereka ketika di sekolah ada kasus yang kita dapati, anak-anak bahkan memegang pensil saja itu sangat sulit, karena mungkin di rumahnya mereka tidak dibiasakan. Ketika mereka mencoret-coret dinding atau kertas-kertas yang ada, orang tuanya larang, padahal itu adalah perkembangan mereka untuk melaksanakan calistung di sekolah. Jadi mungkin itu terkait masalah realita masalah yang ada di sekolah-sekolah kita terkait anak-anak kita yang belum bisa membaca. Mungkin ini yang kami tanggapi dan berikan masukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Bang. Nah, untuk sesi kedua ini tanya yang muncul bukan best practice-nya, tapi bad practice. Nah, oleh kami berikan kesempatan Pak Kadis yang memberikan komentar. Khususnya tadi ada disinggung mengenai gasing, Pak. Silakan Pak Kadis. Jangan terlalu lama, 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, dalam hal ini hadir teman-teman kita komisioner Dewan Pendidikan, ada Prof. Basruello, Ibu Yeni sebagai juga anggota DPRD, dan insyaallah akan tidak lama lagi dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya meminta Ibu Yeni ini harus di Komisi Pendidikan. Bukan pura-pura sedih, tidak ada temanku sekarang baku dia itu. Kalau ada Ibu Yeni, saya ibarat itu Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Yeni ini saya anggap bahwa kalau jam orang, dia ini adalah tukang mengukur. Pokoknya bukan tukang kritik, dia pemuji yang luar biasa, tetapi dapat tahu juga mahasiswa yang luar biasa. Ibu Yeni, tapi saya harap provinsi di bawah seperti itu Ibu Yeni ya, jangan kendor terhadap apa perjuangan pendidikan di kita. Juga berharap mudah-mudahan bisa tetap di komisi 4 ya, ya. Karena kalau tidak ada di provinsi tidak begitu, saya kan ada mimpi-mimpi ya. Yang seluruh komisioner yang hadir pada kesempatan ini, saya tidak bisa sebut satu persatu. Para peserta ini kan terkait literasi numerasi berkaitan dengan itu, berarti yang hadir adalah guru dan beberapa kepala sekolah khusus wilayah Kecamatan Mariso,
Tamalate, karena saya lihat ini Marisa Tamalate. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah tentu saya selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar kolaborasi antara Dewan Pendidikan ini luar biasa alhamdulillah karena semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan tentu berkacamata bahwa apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita dilirik terhadap persoalan-persoalan pendidikan di Kota Makassar. Oleh karena itu, kalau kita bicara literasi numerasi, jadi tadi mulai Pak Nurdin, teman-teman yang lain, sebenarnya ini kalau kata kuncinya ini literasi numerasi, kita dulu bisa, saya ini karena ada Pak Prof. Basrillo dan teman-teman yang kalau sebenarnya kalau kita melihat proses pendidikan dari dulu yang pernah kita lakukan, yang kita amati, sebenarnya sudah baik ini Prof. Karena kalau kita lihat proses pendidikan yang dulu, mulai kurikulum yang dulu itu kalau bicara dulu yang kurikulum lama ya, itu 74 ya, pada saat 74, 75 apa dan sebagainya semua 80-an itu, memang betul-betul anak-anak itu kita lihat dulu itu, ini kan yang banyak yang hilang sekarang, itu yang tidak dipertahankan. Saya diskusi tadi beliau, sebenarnya indikator sebagai negara, satu negara maju itu bukan ekonominya, bukan apanya, tapi itu adalah pendidikan menjadi indikator utama. Kenapa? Pendidikannya, kalau pendidikannya maju, kenapa? Jadi kalau literasi, kan semua coba lihat negara maju Pak, pasti literasi numerasinya itu yang unggul. Nah sekarang kita di Indonesia, kalau persentase literasinya ya tinggi, kalau disebut tinggi literasi, sementara kalau numerasinya masih dalam posisi sedang, itu tidak semua, sedang ke bawah. Kalau begini bagaimana caranya? Tentu kan kembali kepada kita semua. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya kadang agak kritis diri. Saya bukan mantan, tapi ini menjadi motivasi untuk kita semua guru. Kita tidak bisa menyalahkan antara orang tua dengan guru. Tetapi ayo kita mengoreksi diri masing-masing. Apa yang salah dalam hal ini? Kenapa anak-anak kami? Kenapa pendidikan ini selama ini hanya dikelola, hanya menggugurkan kewajiban bahwa anak sudah tamat? Itulah menjadi indikator dan data hanya mengatakan bahwa anak yang tamat tahun ini sekian, anak yang tidak tamat sekian. Bukan data, tapi data itulah yang menjadi bagaimana analisa ke depan. Kenapa sih Indonesia seperti ini? Kenapa Makassar seperti ini? Yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa tentu kalau kita berbicara tentang literasi numerasi, maka kata kuncinya ada di manajerial kepala sekolah. Itu dulu. Salah satunya itu. Sama tadi Pak Nurdin sampaikan, itu satu inovasi yang luar biasa. Artinya ada yang dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru untuk bagaimana literasi jalan. Jadi jangan hanya bahwa interaksi saja dalam kelas itu yang terjadi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya itu banyak hal termasuk juga yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Kalau kita mau bicara tentang ini tadi, orang tua banyak menganggap bahwa itu hanya pendidikan literasi atau apa di sekolah. Tapi itu yang salah. Seharusnya itulah ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Informal ini pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, siapa punya tanggung jawab? Orang tua. Makanya yang tidak jalan selama ini, terus terang, Dewan Pendidikan sudah bergerak cepat. Tahun kemarin kita fokus semua komite sekolah kita undang. Ya, Dewan Pendidikan sudah melakukan. Sekarang pertanyaan saya, apakah progres komite itu sudah melaksanakan tugasnya? Tidak. Padahal di sini peran-peran komite juga. Salah satu peran komite kalau mau berperan dalam hal literasi numerasi, ya, undang semua orang tua. Karena sama tadi itu bahwa selama ini kita tidak pernah mengundang mereka. Kadang kita mengundang, paling undang ya ada program, ada begini, itu yang salah. Padahal sesungguhnya yang kita undang mereka itu bagaimana pengembangan sekolah, apa yang program sekolah yang perlu. Akhirnya nanti persoalan biaya ke depan tidak akan ribut Pak, tidak ada mengatakan kenapa ada pungli. Karena prosesnya bagus. Ini yang perlu kita pikirkan semua teman-teman kepala sekolah. Saya sebagai Kadis Pendidikan memberikan ruang semua yang seluas-luasnya kepada kita semua. Ya, jadi tidak usah kita ada menyalahkan. Bahkan itu kalau saya kritisi sebenarnya tidak begitu. Kritik boleh,
Tetapi ayo kita sama-sama masuk kritik, memperbaiki kritikan itu, kita membangun, tapi kritiknya sifatnya membangun untuk pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kasihan kita ini, saya terus terang inilah wajah pendidikan di Kota Makassar. Terlalu jauh di sini, tapi begitu kita lihat di one way, propos di bawah. Artinya tidak semua seperti itu, tapi intinya adalah pertama, kenapa kepala sekolah? Berarti kepala sekolah harus inovatif, kreatif. Jadi berpikir cerdas. Jangan selalu muter patung, itu namanya inovasi. Salah satu contoh tadi tersinggung dengan gasing. Di SD saja kita sudah mengeluarkan uang banyak untuk TOT terhadap 50 guru untuk Kota Makassar, kita jadikan tim trainer. Kenapa? Kalau kita mau melakukan dengan kerjasama dengan Yayasan Prof Yohanes, itu kan besar. Maka pertimbangan Prof Yohanes, kita trainer 50 orang, ini nanti 50 orang mentrainer semua guru yang ada di ini. Tapi ini yang tidak jalan. Siapa yang bilang jalan ini? Saya memang sering membuka, tapi membuka begitu selesai hanya seremoni belaka. Tapi tidak ada laporan sampai hari ini. Bahkan tahun kemarin kami berjanji bahwa semua nanti guru akan sudah berharapan proses di SD ini, maka di akhir tahun, apakah di hari guru atau hari apa, saya bikin olimpiade. Tapi tidak ada. Dan tidak juga progres laporan ke kami. Selalu mengeluh begini-begini. Padahal tidak susah. Tidak susah. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, apakah tidak malu kita di Papua itu anak-anak itu sekarang kan gasing itu Prof. Itu anak-anak mengajar matematika dan apa. Jadi sekarang dalam model pembelajaran itu tidak harus formulanya, harus itu lagi masuk inovasi. Cara itu untuk memudahkan numerasinya anak untuk menangkap seperti itu. Kuncinya di mana? Kuncinya di guru. Saya sudah buka ruang seluas-luasnya kepada kita semua. Apa sih peran komunitas itu KKJ? Jalan atau tidak? Padahal saya bilang jangan menunggu hal yang seperti ini. Padahal ada kelompok kerja itu sah. Kelompok kerja guru, MGMP, selalu seulang-ulang. Jadi guru itu mengembangkan dirinya melalui kelompok kerjanya. Kan begitu. Sederhana Bapak dan Ibu sekalian. Jadi artinya memang sekarang kalau kita memang dibutuhkan di sini kita ini sebagai semua ya, seorang yang punya prinsip ya, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas ya, tuntas. Itu yang dibutuhkan. Nah yang sekarang ini kerja-kerja ikhlas ini yang kurang. Karena kenapa? Kadang kita baru konsep begini, baru kita bicara nih apa yang saya dapat. Padahal sesungguhnya proses pendidikan di Kota Makassar, Pak, saya selalu bicara berarti saya sudah mengeluarkan statement bahwa di Kota Makassar tidak ada sekolah yang unggul, tapi semua sekolah adalah kualitas yang sama. Nah sekarang dengan pernyataan-pernyataan yang kami buat, inilah perannya kepala sekolah, bagaimana supaya memastikan bahwa semua di Kota Makassar itu pendidikan kualitasnya sama. Iya. Saya coba mensurvei kemarin, mohon maaf ini Prof, ini tentu kan kita setiap tahun ada evaluasi. Kenapa? Anak-anak saya tanya, kenapa kamu masuk SMP 6? Contoh ini Pak Bata, ini kita evaluasi lagi nanti. Karena saya suka eskulnya Pak. Berarti kan ada proses. Nah Pak, saya sudah buka semua. Sekolah di Kota Makassar silakan buat eskul yang selesai. Eskul itu adalah salah satu proses untuk mencapai numerasi. Ya kan begitu. Coba kalau olahraga, karate, tapi kasih teori terus, literasi tidak dapat. Tetapi kan tidak ada eskulnya, prakteknya. Itulah sehingga dia di sini lagi kita lihat bagaimana. Contoh kecil Bapak dan Ibu sekalian. Tidak mungkin saya mau mengajari kita, tapi kalau sebenarnya dalam inilah dibutuhkan cara berpikir cerdas untuk jauh ke depan bagaimana anak-anak kita. Itu yang kita mau ukur. Ya saya bilang Prof, kita berdoa nanti ini mudah-mudahan menteri di kabinet baru ini ya sudah betul-betul jangan pusing-pusing kita. Artinya terlalu banyak ya, itu juga salah satu bahwa guru kita ini dengan adanya program, padahal sebenarnya itu kurikulum merdeka bagus sekali. Guru penggerak saya yakin bahwa itu apa yang dikembangkan itu adalah cita-cita Ki Hajar Dewantara. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian,
tentu saya berterima kasih kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kita melihat bahwa bagaimana wajah pendidikan di Kota Makassar seperti apa, dan itu yang kita harus lakukan. Yang kedua, tentu pada kesempatan ini melalui Dewan Pendidikan, ya ada Pak Sekretaris, ada Pak Sekretaris Dewan Pendidikan dan seluruh Sekdis bidang pendidikan, saya sama-sama, semua teman-teman komisioner. Jadi terkait dengan ke depan, saya sudah minta kemarin kita petakan tentang pendidikan lain, kita undang khusus Pak. Jadi kemarin kita undang, mohon maaf, yayasan-yayasan ya. Sekarang ke depan karena dengan adanya ini saya lihat sudah ada yang mengatakan bahwa ada konsep nanti swasta seperti ini. Ya kan sudah ada nih, bahwa pemerintah kita mau lihat di sini seperti apa, kalau di sini kita harus kawal ini. Pertama adalah saya minta kemarin Pak Sek bisa tidak diagendakan K1, artinya saya juga melihat sekolah yang memang punya konsep bahwa lembaga ini salah satu organisasi ini yayasan itu memang di mana-mana ada. Maka saya minta dulu sama Pak Sek, bisa enggak kita agendakan undang semua dulu pengurus yayasan khusus Muhammadiyah dulu, karena banyak itu. Undang ke dulu semua. Undang semua di Kota Makassar. Itu mau dulu, dan termasuk kepala sekolahnya, Prof. Apa yang kami ingin lakukan? Kita ingin nanti memikirkan sekarang ke depan anak-anak, jadi nanti kalau kita sudah ada bentuk komitmen seperti bagaimana, pada saat PPDB saya bisa arahkan. Ini sudah ada pemetaan. Ini harus saya petakan lagi nih. Kita harus bahwa saya sempurna, banyak lagi ada pola-pola pikir yang kami lakukan, termasuk swasta nanti kita gabung yang lain. Karena persoalan sekarang banyak swasta yang mengeluh juga, termasuk saya ditelepon teman-teman media, kenapa ini swasta sudah lama berani, tapi isi operasionalnya tidak bisa diperpanjang. Itulah salah satu kendalanya, tentu kan diatur sekarang. Kemarin kami sudah menerima lagi surat Pak, seperti apa yang kita bayangkan, yang selalu saya sampaikan, terjadi antara Klesmi ini merasa yayasan ini yang mengelola sekarang, dia yang merasa dulu bahwa dia punya lahan di situ, dan kenapa kami tidak dilibatkan. Nah ini kan yang begini-begininya nih. Kenapa Muhammadiyah dulu yang saya mau jadikan contoh dalam hal ini yang kami dapati Pak. Jadi antaranya internal penyelenggara pendidikan biasa terjadi di sini. Belum ikhlas menyerahkan sesungguhnya, padahal kalau dia serahkan sesungguhnya itu bernilai ibadah, bukan main. Pahalanya luar biasa. Saya kan selalu kasih contoh. Kenapa perguruan tinggi, contoh saya kasih UMI dulu. UMI itu tidak ada itu merasa memiliki, tapi siapapun yang nanti ditetapkan sebagai ketua yayasan, itulah lagi yang bergerak di situ. Tidak ada mengatakan anunya dulu ya anunya. Nah, sekarang itulah yang kami hadapi dalam penyelenggaraan sekolah swasta. Secara internal ini yang kami hadapi. Jadi ini dulu. Karena nanti kalau bapak lagi, PPDB kemarin begini. Nah sekarang prinsipnya kami kan revolusi pendidikan, kita juga di sisi lain mengatasi jangan ada anak tidak sekolah. Untuk menghindari anak tidak sekolah, putus sekolah, bagaimana kewajiban pemerintah. Nah ini yang kita mau, jadi lebih bagus kita petakan ulang. Dan saya mau nitip melalui Dewan Pendidikan, mungkin kita buat FGD nanti Prof. Untuk ini, jadi kita petakan satu-satu. Jadi kemarin Muhammadiyah dulu saya minta Prof. Karena Muhammadiyah kan semua kecamatan ada. Kalau perlu mungkin ada pendidikan anak usia dini, semua penyelenggaraan di situ kita dulu bersama. Nah itu yang kita inginkan supaya ini ke depan. Artinya saya sebagai kadis pendidikan sudah ada database dalam hal perencanaan bagaimana penganggarannya. Kalau ada kebijakan seperti apa, masuk di swasta seperti apa, berarti dataku sudah ada, berarti sudah enak saya menentukan bahwa memang pemetaan seperti ini. Menganggarkan tidak salah, kan seperti itu. Karena saya lihat di situ sudah ada perintah di situ bahwa bagaimana pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk anak-anak seperti ini kemarin karena persoalan biaya. Nah, bagaimana pembiayaannya seperti itu? Ini yang perlu kita kaji dan kita punya database untuk itu sehingga pada saat kami mengambil kebijakan terhadap keputusan seperti ini tidak salah karena kami punya big data yang baik. Itu dulu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Tentu kerja-kerja saya minta juga nanti semua teman kepala sekolah yang hadir di sini karena tidak ada komitenya kemarin sudah diundang seluruh kecamatan. Itu satu agenda Dewan Pendidikan itu melakukan banyak yang cerita situ, tapi terkadang tidak jalan. Nah sekarang yang hadir pada sekretariat ini salah satu kunci literasi numerasi juga kalau kita mau capai
Maka itu tadi pendidikan formal informal. Maka di sini peran kepala sekolah bagaimana mengundang nanti, kan sebenarnya itu silaturahim. Dari dulu saya selalu bilang, bisa enggak sekolah mengundang sekali-sekali silaturahim. Ada waktu untuk orang tua, tapi jangan undang per kelas, kalau bisa dibagi dengan undang supaya kita ini ada kolaborasi. Kolaborasi ini supaya memahami. Karena yang terjadi seperti begini Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat termasuk saya ini, termasuk tingkat SMA perlu kan dievaluasi atau apa. Saya kemarin tiba-tiba muncul kelompok paguyuban betul, saya dukung dia. Maksudnya saya dukung apa yang dilakukan niat itu. Tapi seharusnya ini menjadi regulasi kebijakan sekolah. Ini bagus. Anakku itu di SMA 2, tiba-tiba muncul paguyuban. Rapat ibu-ibu, karena yang banyak di situ ibu-ibu biasa membuat, oh ini perlu AC anak nyaman. Nah ini kan yang perlu kita, tidak semua anak di situ adalah sama. Tetapi pada prinsipnya saya mendukung hal begitu ya, semua yang sudah ditetapkan ada iuran per bulan sekian, saya ikuti semua. Saya ikuti. Tapi kan seharusnya kenapa bukan ini kita jadikan satu, bahwa ini tidak nanti suatu saat bukan menjadi apa namanya, dan sinilah perannya komite. Persoalannya sekarang, saya pertanyaanku di sana, siapa komitenya? Ya kan di SMA, kenapa paguyubannya lebih kencang daripada komitenya? Padahal seharusnya bagaimana komite ini, ibu-ibu yang seperti ini, yang pemikiran itu kita satukan, sehingga menjadi bukan lagi kelasnya anak itu sendiri, tetapi kita pikirkan bagaimana semua sekolah yang ada seperti SMA 2 itu nyaman untuk semua. Sama dengan juga di SD sudah saya minta itu, hentikan itu namanya paguyuban. Tapi bagaimana peran komite berfungsi? Jadi kalau kita berpikir, jangan pikir hanya kelasnya anak yang punya ide itu, tapi bagaimana kita pikirkan supaya tidak ada kecemburuan sosial. Kenapa ribut? Kenapa ada yang mau aneh? Jadi setiap program terkendala karena kita tidak pernah mengambil keputusan bahwa itu khusus untuk semua sekolah, semua anak yang ada di situ. Tapi terkadang terjadi klaster-klaster di situ. Oh ini kelas ini, oh ini orang tuanya begini. Kenapa begini? Biasa dia orang tua, begitu. Padahal inilah perannya komite. Saya kan pikir kemarin di komite itu. Tolong lihat semua. Yang mana di situ kan tidak semua di itu, ada yang sibuk, ada yang apa, tapi yang sibuk itu kadang juga mendukung. Tapi yang mau peduli bekerja untuk ilas memikirkan sekolah, ambil ke semua itu, baru kita dia yang memikirkan, kita ikut mendukung di belakangnya. Kan seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya ini terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, karena banyak kepala sekolah, literasi numerasi itu kuncinya di kita. Iya, kuncinya di kita. Karena kenapa saya bilang kuncinya? Mungkin gurunya ada yang kreatif, ada yang inovatif, tapi kita tidak didukung oleh kepala sekolah. Maka inilah dibutuhkan manajemen kepala sekolah. Saya berkeluarga sendiri kemarin, saya dalam dihadapkan dengan persoalan kemarin Pak Jayan. Alhamdulillah ini juga saya laporan, Pak Jayan sudah jalan dengan normal seperti biasa. Alhamdulillah. Persoalan nanti ke depannya itu kita selesai daripada nanti anak-anak relokasi yang kami buat sudah berjalan seperti biasa. Alhamdulillah anak-anak sudah menerima, dan bahkan kalau kita lihat proses pembelajarannya lebih representatif di sekolah lama dibanding daripada sana, betul-betul nyaman ya dengan keputusan yang kami ambil. Kemudian yang kedua, di situ kemarin bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, dalam diharapkan situasi dan menjadi isu nasional, tentu saya sebagai kadis pendidikan, saya tidak mau mati bola. Yang saya pikirkan bukan persoalan lahan AC yang bermasalah, tapi ini panjang ini, tidak akan mungkin terbayar. Dia saya pikir kalau begini, biar 5 tahun, 10 tahun akan datang, tidak akan mungkin terselesaikan. Karena bermunculan nih Pak. Makanya kalau saya mengatakan saya tidak mau salah bayar, nah itu untuk tidak terbayar, pasti saya ujung-ujungnya bisa di penjara terhadap ini. Ya, yang kenapa apa yang saya mau katakan di sini untuk sebagai evaluasi semua kepala sekolah. Bayangkan kami bekerja bergotong royong. Saya undang semua teman-teman. Di sisi lain ada tahun PD ke saya sebagai kadis pendidikan. Pak Kadis, cair dari bos hari Senin. Coba kepala sekolah Pak. Berarti di otak, di pikiran bahwa hanya berpikir karena bos. Sementara kita ini berdarah-darah memikirkan anak ini 955 anak, kita mau bagaimana hari Senin dia belajar. Di sisi lain ada tahun datang. Siapa itu Pak Kadis? Jadi cair nanti karena bos hari Senin bisa Pak Kadis. Bagaimana saya tidak nanya hukum? Di pikirannya ada bos. Dan saya minta semua kepala sekolah yang hadir di sini, siapapun dari dinas pendidikan yang mengintervensi tentang ini, dan saya lihat ini terjadi bisnis di dalamnya. Mohon maaf nanti yang ujung-ujungnya Pak Kadis yang kena.
Jadi ibu yang tahu apa sih yang menjadi program sesungguhnya yang dibutuhkan, itulah yang dibutuhkan. Tapi yang tidak dibutuhkan jangan beli. Masa ada yang terpresi juga sampai pembungkus rapor? Ingat, ada yang SMS yang saya dapat. Ini nanti kalau tergoreng nanti dibilang, oh ini ada nanti ke Pak Kadis. Makanya Pak Sek, kita perlu buat edaran baru lagi seperti awal kita menjabat. Saya sudah buat itu semua. Karena muncul di bawah. Saya ditelepon ini Pak. Ada kepala sekolah saya Pak, ini pejabat ini. Sampai pembungkus rapor. Kasih kepala sekolah yang bikin kreatif mau bikin apa di situ, rapornya mau dikasih apa terserah. Kan semua sekolah itu punya kreatif sendiri untuk mengelola. Tapi jangan mau dikoordinir. Nanti muncul ini nanti LSM. Ini Pak Kadis, nah itu. Karena kan tidak tahu kita ini barang. Inilah yang lemahnya kita di dinas pendidikan, tidak ada koordinasi. Ini yang selalu saya sampaikan. Kita berbelakang harus kita perbaiki semua itu. Iya. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga sampaikan pada kesempatan ini. Saya dibikinkan, ingat Ibu, ini kita bicara tentang situasi Makassar dan Sulawesi Selatan tidak baik-baik saja istilahnya. Karena sekarang dicarikan. Jadi karena kita bicara profesional, di kadang lari masuk ke begini. Sama dengan pramuka. Pramuka muncul nih dicekal. Tidak pernah saya berbahasa dan siapapun yang pernah mengatakan bahwa Pak DP itu tidak bagus suka dengan kami. Ini yang dan goreng Pak. Karena kebetulan ini padahal saya sudah bilang seandainya saya sebagai Kadis tidak mendukung tidak akan keluarkan rekomendasi. Tapi ingat isi rekomendasi itu kan saya sudah bilang kemarin banyak yang mengeluh kepala sekolah. Bagaimana membiayai itu Pak, tidak ada dana bos dan tidak ada begini. Jangan itu, kalau tidak ada itu tidak alasan. Tapi bukan wajib. Jangan selalu mengatakan minta petunjuk kena kasih bila Pak Kadis sekarang begini. Saya bilang rekomendasi itu dibaca baik-baik. Di situ juga bukan bersifat wajib. Kalau terbebani kita, ya jangan. Kan saya sudah minta keputusannya ada sama kepala sekolah. Iya kan? Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita mengeluarkan rekomendasi itu bukan sifatnya kalau memang ada nanti bermanfaat untuk, tidak apa-apa diikuti. Ikuti saja walaupun di situ dikatakan apa, tapi kalau cocok silakan. Ya kan? Dan pertimbangannya juga kami, saya sampaikan kepada sekolah, kau harus kerja keras. Karena kalau ada kejadian ini coba bayangkan 14 sampai dengan 19. 14 berarti kan 5 hari. Nah biasanya kalau persami 2 hari itu saja, nah banyak kejadian. Mampu enggak kalau ada kejadian anak-anak, siapa kira-kira yang dimarahi? Saya sebagai penanggung jawab pendidikan pasti melari rekomendasinya ke dinas pendidikan ini gara-gara begini. Berarti saya ikut bertanggung jawab di dalamnya. Itu yang perlu. 14 sampai 19. Pikir itu barusan. Lamanya akema ini. Hati-hati, sampai ini yang mau bawa SD. Siapa yang bisa menjamin Pak? Kondisi kesehatan anak, ada kejadian atau apa bisa kita menjamin. Resiko anak juga itu tinggi. Seandainya bilang 2 hari ya agak bagus, masuk di sini keluar besok. Tapi pikir gitu itu, jangan pikir bahwa saya ini bagaimana ini, jangan pikir. Banyak pikir resiko yang perlu kita pikirkan. Iya. Jangankan saja, coba kita ingat dulu satu malam bisa saja setengah malam bisa saja ikut anak-anak dulu kemarin begitu tidak tampil ada terjadi apa, ribut. Nah belum pernah tidak ada yang bukan yang sakit, hanya persoalan anaknya tidak tampil amburadul di situ atau hari di kota. Nah ribut bukan main. Nah kira-kira kalau ini ada kejadian kesehatan anak tidak ada yang bisa menjamin terjadi apa-apa. Siapa yang bisa menjamin di situ dengan ribuan anak? Itu yang perlu kita pikirkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang saya sampaikan supaya ini tidak menjadi bola liar, menjadi opini. Itu yang selalu saya jaga. Kami tidak akan mungkin mengeluarkan apa dan sebagainya. Saya harus berpikir banyak yang harus. Mitigasi risikonya saya harus pikirkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Bukan saya membahas seperti ini. Tentunya saya berkesimpulan bahwa kalau kita berbicara literasi numerasi, tentu kita ini sebagai guru tentu kita pernah belajar. Sama dengan kami juga, kami pernah belajar. Dan di sisi lain juga pasti di antara beberapa guru yang pernah ajar kita mulai sampai perguruan tinggi pasti berkesan dengan kita. Ada yang perlu diingat dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Itulah yang menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa intinya kalau literasi numerasi, kalau prosesnya bagus jalan dengan baik sama tadi Pak Ustaz. Karena itu tadi bilang ini orang tua banyak masyarakat bahwa
Ya kan seperti Pak Ustaz ya, masih bahwa semua sepenuhnya diserahkan sepenuhnya di sekolah, ya kan? Termasuk juga ini kenapa saya bilang ini harus terbangun, karena kenapa begini? Ini persoalan-persoalan yang dihadapi juga masalah bullying. Bullying itu ya ini perlu diperjelas juga ke depan, ya. Kenapa? Karena biasa antara anak dengan anak, ibunya orang tuanya melapor salah-salah, orang tuanya memang kerjanya suka memang cari yang begitu, selesainya barang. Baru dia kan, ya itu ini bullying ya. Dari bullying ini yang perlu kita duduk bersama. Kenapa kami minta, kenapa orang tua harus diundang semua? Supaya jadi sekarang ini bukan siswa, bukan siswa yang mau dilatih bagaimana belajar dengan bullying. Orang tua sekarang yang harus diajar tentang bullying. Ya guru juga, semua. Kalau Ibu Yeni, guru juga, ya semua. Kalau datang orang tua, kita saling mengajari, saling mengingatkan. Begitu. Karena yang terjadi sekarang Pak, anak-anak itu biasa dia berkelahi, melapor di mamanya, lagi laporannya. Sama kemarin yang terjadi di SMP 4. Dengan bangganya itu, Pak itu yang SMP 4 kemarin, dengan bangganya itu omnya, dia pergi di portal ini, saya bilang, langsung telepon komisi disabilitas. Wah ini perlu justru omnya ini yang perlu dilapor undang-undang perlindungan anak, karena dia pekerjakan anak. Dia sudah begitu, tidak usah sekolah. Dia dengan dia pakai Pak di mobil kontainer, ini lebih menghasilkan. Langsung telepon komisi disabilitas. Pak Kadis ada maka lawan daripada saya yang sekarang diam Pak. Anak yang masuk sekolah, orang tua yang masuk sekolah, omnya yang terlalu menganggap bertiga seperti ini. Jadi yang seperti ini nih, yang dilihat di viral seakan-akan bahwa ini ada bullying terhadap anak disabilitas. Padahal sesungguhnya kejadian sirkulasi seperti ini yang terjadi. Makanya saya hati-hati yang begini, karena nanti kalau klarifikasi ini hanya muncul kan seakan-akan pemerintah, seakan-akan sekolah tidak melakukan seperti ini. Itu kan pasti gurunya salah, kepala sekolahnya salah. Ya. Coba, ini yang perlu. Jadi Bu, kita tidak boleh diam. Kepala sekolah ada di tempat, jangan berpikir apa itu itulah fungsi peran kepala sekolah dalam mengawasi semua dan harus tahu situasi dan kejadian di situ. Kalau ada yang tidak beres, ya musnahkan. Kalau ada foto-fotoai, ya catat dulu, baru nanti dikasih bagaimana caranya ke foto-fotoai. Kan begitu. Kita kan butuh komitmen untuk proses penyelenggaraan itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Ya, saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Kadis ini sebagian merupakan penjelasan kepada ibu-ibu dan bapak, tapi sebagiannya instruksi kayaknya. Pak Kadis ya? Ya. Jadi ini penyampaiannya instruksi kepada manajemen satuan pendidikan. Ya. Untuk yang terakhir saya persilakan Ibu Eni memberikan kesimpulan akhir dan singkat dengan Ibu Farida sebelum kita menutup acara untuk saya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Pastinya pertemuan kita hari ini tidak cukup sampai di sini. Pasti banyak hal-hal yang tentunya menjadi PR kita bersama. Kami tadi sempat berdiskusi sama Bu Dr. Farida terkait bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi, yang pastinya memang juga mudah-mudahan didengar oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan bahwa kita mengapresiasi yang tadi disampaikan, keberhasilan membuat inovasi untuk membuat anak-anak semangat dalam literasi dan numerasi, tetapi sesungguhnya pekerjaan kita yang terberat adalah anak-anak yang belum mencintai membaca. Dan pastinya kita juga punya data masing-masing, kita juga sudah memahami bahwa persentase untuk itu lebih besar daripada anak-anak kita yang semangat. Dan ini barangkali yang perlu kita perhatikan,
langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang usulan kami adalah bahwa kita harus punya waktu untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan anak kita, faktor-faktor apa saja sehingga mereka belum, kita tidak bilang tidak ya, belum tertarik atau membiasakan bahwa membaca itu penting. Ini baru literasi dasarnya dulu. Yang kedua, yang memang perlu kita evaluasi adalah bagaimana keterlibatan guru juga. Ini minta maaf, yang sering kita dapati di sekolah guru itu terlalu sibuk dengan administrasi, dan minta maaf lagi lebih banyak berbicara tentang masalah-masalah pribadi, walaupun ini tidak semua. Barangkali nanti lebih banyak diskusi-diskusi ketika kita berada di ruang guru, bagaimana kita menceritakan kondisi anak-anak kita. Ini barangkali yang perlu lebih kita tingkatkan. Dan ketika Pak Kadis tadi menjelaskan tentang bullying, ada hal juga yang tanpa kita sadari, guru melakukan pembulian terhadap murid-murid. Yang paling sederhananya yang menjadi masalah kita adalah ketika anak-anak itu malas memang sekolah. Ini ada sebahagian yang malas sekolah, yang kita tanpa sadar, dan ini juga saya dengar masukan dari anak-anak selalu dianggap biar apa yang kita bilang tidak pernah benar. Begitu dia salah disampaikan lagi, memang kau malas. Jadi maksudnya kondisi psikologis anak juga ini dulu yang perlu kita perhatikan sebelum kita melangkah ke literasi itu. Jadi bagaimana suasana yang menyenangkan seperti tadi dikatakan Pak Kadis dengan pemateri kedua. Hal-hal ini barangkali yang menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan untuk melihat sebagai alat kontrol, evaluasi sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan oleh guru-guru di setiap kelas dalam menerapkan literasi dan numerasi. Tetapi tentu saja evaluasi ini bukan dalam bahas tanda kutip tekanan, karena biasanya kalau guru-guru dikasih lagi evaluasi, apalagi banyak yang ini evaluasinya. Jadi barangkali seperti itu yang bisa kami sampaikan. Yang paling terakhir, dan ini juga lagi kami pikirkan dan saya juga secara pribadi memikirkan bagaimana pelibatan orang tua di dalam literasi numerasi itu. Saya ingat pernah ada satu kisah di sekolah saya, pernah saya mengajar itu di Metro School. Orang tua itu terlalu banyak maunya, karena dia sekolah memang bertaraf internasional dengan biaya yang mahal, ya wajar lah. Dia pokoknya selalu mengkritisi sekolah. Suatu ketika dibuatlah satu hari bersama orang tua. Jadi orang tua yang menjadi guru. Tapi maksud saya bukan persis seperti ini ya. Ini hanya kisah yang mungkin bisa kita modifikasi dan inovasi. Jadi semua orang tua menjadi guru pada hari itu. Jadi orang tua akhirnya bisa mengerti ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Sejak itu berkurang yang protes-protes terhadap gurunya. Jadi malah baru mungkin sekitar 20 menit, 15 menit mengalami, Bu, bisakah aku ganti tapi tegas ini sekolahnya? Tidak bisa. Karena kami itu punya aturan, sudah kita pokoknya hari ini guru itu menyimak. Jadi orang tua yang ngajar. Maksud saya di sini adalah barangkali dimungkinkan kita bawa orang tua keluar, banyak taman-taman ya, banyak taman kota kita bersama dengan anaknya melihat-lihat buku untuk sementara gitu. Jadi ada rasa orang tua bersama anak untuk mencintai buku. Barangkali itu salah satu pengalaman. Saya juga menjadi guru 10 tahun yang pastinya banyak kekurangan dan banyak belajar, sehingga kita berharap bahwa literasi dan numerasi ini menjadi sesuatu hal yang menarik, dan ini juga bisa menjadi pemikiran orang tua, tetapi pastinya dengan skala kemampuan mereka masing-masing. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya merespon, mungkin boleh nggak 5 penanya pertama tadi untuk ke depan dulu? Saya mau ngasih buku. Tadi apa?
Pak Ustaz tadi masuk Pak Ustaz juga. Oh, nggak cukup nih. Kalau bisa saya menentukan ya. Bisa juga bertanya tahu ini baru berdiri. Oh iya. Mau eksekusi satu bilang mengalami ke dulu baru kasih dia. Oke. Tadi ngobrol sama Pak Kadis, kata Pak Kadis beliau sekarang mau fokus ke karakter. Ini buku untuk 3 kepala sekolah dasar, ini tentang sekolah nir kekerasan. Di dalamnya itu bercerita tentang praktek-praktek yang sangat praktis tentang bagaimana kita membangun karakter. Jadi ini ditulis oleh orang tua siswa yang ketika dia sekolah di luar negeri dan bagaimana dia belajar dan menuangkan itu dalam bercerita. Selalu saya simpan bukunya. Sedikit tahu dan saya kasih buku literasi digital bentar teman saya. Oke, dari saya singkat ya, terutama tadi terkait dengan KKG, kemudian tadi kondisi lingkungan anak-anak kita. Kalau saya gini, Bapak Ibu KB, anak-anak kita itu butuh bantuan. Fokus kita di situ. Anak-anak kita butuh bantuan untuk belajar tentang literasi dan numerasi. Jadi lakukan sesuai dengan peran kita, kewenangan yang kita miliki. Fokus pakai di situ. Dan saya sepakat dengan Pak Kadis tadi, KKG, NGMP itu
rumah kita. Ayo sama-sama kita desain programnya. Jadi janganlah kira numerasi literasi itu satu kali pertemuan, nggak bisa. Ayo kita sama-sama desain programnya. Misalnya kalau yang pernah saya desain itu sampai 7 kali pertemuan untuk kelas awal khusus. Jadi kita punya tema ketika kita mendesain programnya. Numerasi juga seperti itu. Mari kita aktifkan itu, dan sekali lagi, mau dia orang tuanya tidak peka, mau dia orang tuanya terlalu sibuk, literasinya rendah apapun itu, tugas kita adalah membantu anak-anak kita. Dan jangan berhenti. Tantangan kita sama, perguruan tinggi juga case-nya sama. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk literasi dan numerasi kita yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, terima kasih Ibu Kadis, Ibu Eni. Baik Ibu dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan kesimpulan, mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita semua peserta sarjana. Pertama, beberapa satuan pendidikan telah melakukan praktik-praktik baik atau best practice di dalam meningkatkan literasi dan numerasi anak didik dengan berbagai inovasi. Misalnya dengan melakukan asesmen kepada peserta didik, peningkatan kompetensi guru, membentuk komunitas yang tadi contohkan misalnya Desti Ananda. Nah, kesimpulan yang kedua, beberapa permasalahan di dalam praktik pelaksanaan numerasi dan literasi, misalnya adanya persepsi orang tua terhadap pelaksanaan hanya di sekolah dan menjadi tanggung jawab sekolah, khususnya guru. Yang kedua, rendahnya literasi numerasi anak didik bukan hanya disebabkan faktor anak didik, tetapi juga satuan pendidikan, khususnya guru dan orang tua. Yang ketiga, yaitu ini juga pesan dari Pak Kadis, mengefektifkan kerja-kerja komite sekolah untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah di dalam meningkatkan persepsi orang tua terhadap peran di dalam peningkatan literasi numerasi anak didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran KKG di dalam mendesain upaya peningkatan literasi dan numerasi anak didik. Ini yang kesimpulan sementara yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Dan setelah acara ini dimohon kepada peserta sarjana untuk nanti melengkapi nomor handphonenya di daftar hadir untuk nanti kami kirimkan bahan yang sudah capek-capek dibuat oleh Bu Dr. Farida. Nah, ini menjadi nanti bahan referensi mungkin bagi ibu-ibu dan bapak, sekaligus juga tentunya menjadi literasi, mau dibaca. Jangan sampai nanti kita kirimkan juga, tetapi ini disimpan di dalam laptopnya. Mudah-mudahan tidak. Demikian kegiatan dan diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak atas partisipasinya, dan juga khususnya terima kasih kepada Ibu ini, Dr. Farida dan para Kadis Pendidikan Kota Makassar. Demikian saya sebagai moderator foto bersama ya, menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, dan dimohon kesediaan Prof untuk menutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah penutupan Pak, baru foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan Kota Makassar, para komisioner, Ibu Wakil Ketua, Ibu Warida. Ini saya masih ingat Ibu Warida, saya masih TR3, ya masih mahasiswa ya. Sekarang sudah profesor juga kan, luar biasa. Beliau memang rajin sekali dari dulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwa hari ini kita bisa menyelesaikan acara yang kita agendakan, yaitu peningkatan literasi dan numerasi pendidikan Kota Makassar, di mana tadi kita sudah mendengar beberapa petunjuk arahan baik dari pemateri, baik dari ketua, baik dari Pak Kadis. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Ini saya ceritakan juga pada pertemuan yang lalu. Waktu saya di Amerika mengunjungi satu sekolah yang programnya juga itu membangkang literasi dan numerasi. Itu kalau tidak salah K8 atau K9, lupa ya. Bukan 8, 9. Jadi waktu itu gurunya hanya menyebut topik di kelas. Topiknya adalah coklat. Siapa yang tahu coklat? Oh, semua anak. Siapa yang pernah makan coklat? Siapa tahu di mana beli coklat? Oh, masih mantap. Nah, oke. Hari ini saya berikan waktu 2 jam untuk mencari informasi apa yang Anda mau ketahui tentang coklat. Proses menanamnya, negara apa yang di mana diproduksi, bagaimana pembuatannya, apa saja hasilnya, di mana kita beli, berapa harganya dan sebagainya. Kemudian Anda nanti laporkan. Dan ingat, di dalam laporan Anda itu harus ada wacana, penjelasan dan ada angka. Jadi begitu selesai, silakan cari di mana, mau ke toko, mau ke perpustakaan, mau kemana silakan. Anak-anak langsung berhamburan. Ya. Jadi saya tunggu kembali 2 jam kemudian mereka datang dan mereka bagi diri. Siapa yang belajar, yang ada informasi tentang bagaimana menanam coklat. Wah saya, berkumpul. Siapa yang belajar tentang produksi, ini. Siapa yang cari informasi tentang negara-negara, penghasil coklat berkumpul. Jadi mereka berkumpul yang sama, ya. Kemudian mereka berbagi pengalaman di situ, apa yang dia dapat, diceritakan. Jadi mereka langsung diskusi kelompok. Setelah itu baru mereka melaporkan hasilnya dari kelompok-kelompok itu. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengaktifkan anak-anak itu. Dia mencari sendiri, bukan dari guru. Saya lihat di Indonesia ini, saya hampir melihat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mulai dari Aceh, apalagi kalau Jawa, hampir saya sudah lihat. Kita kurang, guru-guru kurang memberikan kesempatan siswa di kelas untuk berbicara. Kurang memberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa pikirannya, apa perasaannya. Bagaimana sikapnya terhadap sesuatu, apa pendapatnya terhadap sesuatu. Guru lebih banyak top down. Semua yang benar itu adalah guru. Sumber informasi hanya guru.
Sekarang tidak bisa lagi. Nah, kalau kita mau meningkatkan literasi numerasi ini, tadi kalau kita lihat slide yang dipaparkan oleh Ibu Prof. Farida, di mana new literasi itu, literasi yang baru itu harus berdasarkan pada teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana mencarinya, bagaimana menemukannya, bagaimana membaginya, dan bagaimana memahami, dan apa saja yang bisa dicari. Jadi salah satu aspek dari pendidikan literasi dan mulai sekarang itu adalah penggunaan teknologi. Jadi tidak bisa lagi anak-anak dilarang menggunakan HP. Ada saatnya tidak. Gara-gara informasi tentang dilarang menggunakan HP itu, sampai cucu saya itu yang baru kelas 1 SD sekarang itu marah kalau saya katakan, kau jangan sekolah di Hartako, kau di Korea Utara saja, saya bawa ke Korea Utara. Dan saya tidak mau. Kenapa? Presidennya jelek, tidak boleh pakai HP. Tidak boleh pakai HP di sekolah, tidak boleh pakai HP di kantor, tidak boleh pakai HP di mall. Dilarang, jelek itu presidennya, ganti itu presidennya kaki. Jadi anak-anak sekarang itu luar biasa. Nah, sehingga kita yang penting sekarang itu anak-anak harus diajar bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik. Ya, apa yang harus dia bisa lihat, apa yang tidak. Dan kalau memang memberikan anak-anak HP itu harus dikunci, memang harus ada kata kunci yang bisa dia tidak melihat hal-hal yang tidak cocok dengan anak. Saya kira hari ini saya harus mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada Pak Kadis yang bisa hadir, Prof. Farida. Sehingga hari ini, kegiatan hari ini kita bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, dan kita harapkan bahwa memang betul bahwa apa yang kata Pak Kadis itu, bahwa kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan kualitas pendidikan di sekolah itu banyak tergantung pada kepala sekolah. Jadi mohon maaf, harus tergantung kepada sekolah. Kredibilitas kepala sekolah, bagaimana kedisiplinan kepala sekolah, dan kerjasamanya dengan semua aspek pihak itu sangat menentukan. Ya. Oleh karena itu, kepala sekolah itu tidak sembarang diangkat. Harus memang betul-betul yang punya kemampuan manajerial dan latar belakang yang bisa mendukung dirinya untuk menjadikan dirinya sebagai kepala sekolah. Saya kira demikian, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih kepada semuanya, saya nyatakan acara kita pada hari ini atas nama Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar saya nyatakan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.